Oke, sinkronisasi. Hey guys, what up and what the heck? What the heck? Itu simbolnya. What up, what the heck? Anyway, selamat datang kembali di channel gua, Jago Motovlog, Mame. Dan selamat datang di ruang kreativitas gua, ya. Ruang dimana menciptakan banyak-banyak video yang wow. Ini juga kalian gue pingin melakukan pengetesan kamera ini, camcorder ini. Tapi suaranya coba gua ambil dari drip sama suara dari camcorder yang ini bagusan mana gitu. Tapi kalau misalkan untuk ngerekam dalam ruangan sih, pencahayaan masih bagusan camcorder ya daripada drip. Seperti yang gue bilang di Instagram sebelumnya kan, gue tuh mau bikin, kita bongkar yuk isi tas gue. Kalau gue simple riding itu seperti apa? Kemarin banget di story Instagram gue itu, gue ngambil kamera, pilihan gue sekarang jatuh ke kamera yang ini. Gue kan pernah nanya kan kepada kalian di story juga, untuk budget segini, gue mending beli apa gitu. Akhirnya gue baca, lihat di YouTube reviewnya segala macam, dan gue untuk memutuskan membeli camcorder ini. Ini khusus vlogging, non motovlogging gitu ya. Gue pengen yang compact, tapi video. Kalau foto mah nanti aja deh. Anyway, sorry ya, seminggu terakhir nggak ngupload. Dan sebulan terakhir mungkin masih video-video yang masih tahap editing yang atau video-video yang sebelumnya loh. Karena ya bulan ini emang lagi nggak ngevlog gitu, lagi nggak ngupload, lagi ngerading karena ada beberapa kerjaan. Di luar tuh masih ada surat geledek dan hujan. Jadi Bandung always hujan dan always adem. Oke, langsung aja ya. Ini ada dua tas yang sering gua bawa kalau simple riding. Simple riding maksud gua itu adalah kalau ridingnya hanya dalam kota gitu ya. Misalkan hanya untuk nge-vlog, morning ride, nongkrong bareng teman-teman. Itu maksud gua simple riding. Makanya bawaan gua juga harus simple aja tapi optimal. Ya optimal itu misalkan kalau hujan, terus apakah gua harus ada tools bawaan lain gitu. Jadi biasanya gua sering bawa dua tas ini. Yang ini biasa gua pakai di selempang atau di pinggang gitu ya, ke belakang. Kalau ini tuh tank bag di depan motor. Banyak juga kan yang nanya ini tank bag. Tank bag ini tuh mereknya apa, harganya berapa. Oke, so stay tune. Kita intro dulu. Ini intronya. Ini dua tasnya. Kedengar nggak guys, di luar deras banget gitu hujannya. Tas pertama yang kita akan coba buka isinya. Oke, ingat ya, ini simple riding. Jadi kalau touring udah beda lagi gitu bawaan. Ini simple riding dalam kota. Bawaannya pun harus simple tapi optimum. Di dalamnya itu udah mengcover everything I need. Sesuatu yang gue butuhin itu apa aja. Anyway, ini jadi gue ala-ala motovlogger lain kan ya. Barang bawaan mereka tuh apa aja ya. Gue juga pingin dong. Oke, kali-kali. Oke, yang pertama ini Taichi, ya gue beli 200 ribuan gitu lah ya. Gue nggak tahu ini KW atau enggak. Kalaupun meskipun KW, dari kualitas bahan dan segala macam dia lumayan bagus. Gue nggak tahu sih KW atau enggak, yang penting ini oke lah. Terus yang ini, tas kedua ini 7 gear, tank bag, buat tangki motor. Gue beli dulu ini sekitar 270, pokoknya masih di bawah 300 deh. Sekarang kita bakal coba buka isi dari Taichi dulu ya. Pakai satu tangan ya, karena tangan satu lagi gue pegang camcorder. Camcorder ini stabilizer lumayan bagus loh. Tapi nggak terlalu wide ya, nggak apa-apa kan. Nah, Taichi ini kan bentuknya pouch ya, jadi katanya anti air gitu. Tentu aja pertama di dalam Taichi itu isinya adalah jas hujan. Ini sebenarnya ruangan gelap loh, agak gelap, tapi karena pencahayaan dari kamera ini lumayan bagus, jadi agak terlihat kan. Ini ada jas hujan di sini. Oke, untuk jas hujan yang muat ke tas ini hanya jas hujan yang tipis-tipis gitu ya. Banyak kok yang bagus tipis. Dulu gue sempat pakai yang transparan itu, yang kayak gini. Ini juga muat, tapi sekarang ini mereknya apa ya, Mezzo gitu kalau nggak salah. Jas hujannya ringan, tipis, tapi lumayan bagus gitu. Nggak kayak yang lain yang gampang sobek. Terus di sini ada sarung tangan cadangan. Jadi maksud gue bawa sarung tangan cadangan itu, misalkan kayak gini ya, hujan tiba-tiba gitu. Kadang-kadang kalau mau berhenti dulu tuh suka tanggungan karena nyari tempat yang untuk meneduh. Sarung tangan tuh kadang-kadang udah basah duluan. Jadi gua persiapan bawa cadangan. Itu untuk isi yang di sini ya. Tas Taichi ini cuman ada dua kantong gini. Untuk pouch satu, yang satu lagi bentuk resleting gini. Isi di sini itu ada buff. Buff itu kalau gua misalkan ridingnya gua lagi kedinginan, kadang gua bisa pakai itu. Atau untuk mengkamuflasekan diri. Terus ada, nah ini tuh kadang dipakai kadang enggak sih, tapi kalau misalkan keadaan cuacanya panas, ini membantu banget loh. Power bank sama ini pasangan yang cocok. Dan kita punya jaring ini hanya kondisional, karena yang seperti kalian tahu, fairing itu kan bagasinya kecil ya, nggak muat barang-barang. Misalkan tiba-tiba pas perjalanan pulang gua suruh beli apa gitu, ternyata nggak masuk ke tas dan perlu diikat ya, gua pakai ini di belakang. Tapi jarang sih, biasanya kalau gua simple riding gua jarang beli barang-barang, apalagi dalamnya. Oh, ini ada semacam kayak balak lapas cadangan. Ini bukan balak lapas sih, ini kayak apa ya namanya, headwear aja ya, headwear, jadi kayak kupluk. Nah, ini tuh kalau misalkan cuacanya panas banget. Kalau misalkan cuacanya dingin atau cuacanya adem-adem aja di Bandung, gue pakai balak lapas.
Mereknya Respiro, lumayan mahal untuk seukuran balaklava. Gue beli balaklava yang 20 ribuan, nggak nyaman asli. Gue mending yang lumayan lagi harganya tapi enak banget. Respiro tuh masuk banget di gue. Terus yang ini headwearnya juga enak. Kalau kalian panas banget berkeringat gitu ya, kadang-kadang itu nggak enak loh di helm. Makanya gue pakai headwearnya aja itu kalau panas. Tapi kalau keadaannya dingin dan adem, gue pakai balaklava itu paling pas. Oke, ini jadi cadangan aja kalau cuaca panas atau emang gue pingin pakai ini gitu. Udah, kalau untuk tas Tai Chi kayaknya segitu aja. Sekarang kita lihat isi tas ini, 7 Gear tank bag 7 Gear. Banyak yang nanya nih di depan itu tasnya apa, namanya apa. Ini tank bag istilahnya, tank bag buat motor, dan ini mereknya 7 Gear. Belinya di mana? Kalau di Bandung itu belinya di toko 7 Gear, ada di daerah ITC itu, ITC Kebon Kelapa. Tank bag ini magnet. Lalu ini helm tangan juga susah. Ini magnet, kuat kok, magnetnya ini kuat dan punya bahan yang bagus ininya, jadi nggak menggores tangki. Jadi kalau kalian mau beli yang kayak gini, pastikan dulu motor kalian itu tanknya plat besi bukan gitu. Nempel atau enggak lah gitu. Kan sekarang banyak banget tangki motor itu kan yang kondom plastik gitu ya, yang plastik lah. Oh iya, masih bener tank bag, ini bisa jadi tas loh. Ini kan ada ikatan buat tali ya, tuh. Atau untuk tas paha gitu loh. Ini ada talinya kan. Nah, isinya apa aja? Coba kita lihat ya. Ada bayangan gua ya. Ada bayangan gua. Halo bayangan. Kita lihat dari isi dalamnya dulu ya. Kita lihat dari luar aja dulu. Kantongnya ada kantong utama, kantong yang kayak buat handphone, dan satu lagi itu kayak nggak tahu ini buat receh kayak. Kalau gue nyimpan receh di sini. Jadi kalau parkir mau ngasih tukang parkiran ya recehnya di sini. Cuman sekarang lagi nggak ada recehnya, iya. Nah di sini tuh ada semacam kayak covernya. Jadi kalau kehujanan, covernya ini bisa dipakai gitu. Nah jadi gini, ini kalau misalkan pakai covernya. Nah, terus di sini ada, nah ini dia, ini ada tali tambahan. Jadi kalau kita mau bawa ini dipakein buat tas ataupun jadi tas paha atau jadi tas pinggang, kita pakai ininya gitu. Pasang di sini tadi, ini dan di sini. Nah, ini tas ini lumayan praktis karena selain bisa di tangki juga kita bisa bawa sehari-hari. Oke, terus bagian sini ya. Bagian sini ada ya otomatis handphone lah ya. Riding itu kan enaknya sebenarnya nggak ada yang ganjel gitu kan di bagian body lah. Mau di celana kayak atau mau di baju sebenarnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya gue buat tank bag, gue seringnya sih sebenarnya HP sama dompet itu dimasukin ke tank bag ini. Kenapa gue masukinnya di sini? Supaya gampang terlihat, jadi nggak panikan gitu. Pernah nggak ngerasa kalau misalnya kalian riding atau apa gitu, beberapa menit, tiap 30 menit lah suka ngecek gitu, ngecek celana ada nggak, dompet ada nggak, HP. Gue suka kayak gitu loh. Makanya cara yang paling praktis salah satunya ketika gue bawa tank bag ini, simple riding, gue mending masukkan HP ke sini. Pas gue ngecek, gue langsung lihat, oh ada tuh. Oh ada tuh handphonenya, oh ada tuh dompetnya di sini gitu. Itu gue sering gitu. Di sini itu muatnya cuma 5 inci, kalau 5,5 inci nggak bakal muat. 5 inci ke bawah ya pokoknya. Ini juga udah pas banget. Ngeliat GPS sih nggak mungkin lah. Misalkan ini kan di tanki kan, terus kalian lihat gitu GPS-nya seperti itu nggak bakal kelihatan sih asli. Kalau GPS mending pakai GPS holder sekalian aja. Ini menurut gue fungsinya itu sangat berguna kalau ngecek kayak HP aja gitu. Nah handphone ini kadang-kadang gue bawa di luar ini atau di dalam ini, dua-duanya masuk kok. Tapi sekarang gue lebih sering masukin di sini karena ya supaya mudah ngeceknya aja ketika riding gitu ya. Wah dompet dan HP gue mana? Oh ada di situ. Terus di sini juga ada satu lagi sebenarnya selain HP, itu dia. Ini pengganti dompet ya, namanya card holder. Ini pengganti supaya dompet gua di sini muat gitu. Soalnya kalau misalnya gua pakai dompet ini ke sini, terus dibarengin sama HP gitu kan, itu nggak muat. Itu asli nggak muat. Jadi untuk ini namanya simple riding ya. Jadi simple riding itu maka bawaan gua pun harus simple aja, secukupnya tapi optimal. Ini card holder, ujung-ujungnya gua juga pingin juga ya. Ya motor lain kan pada punya tuh. Ya gua juga harus punya dong. Lagian gua ngerasa kayaknya cocok deh kalau card holder dipakein di tank bag ini. Selain ya itu nggak terlalu menggelembung, juga di sini muat banget kalau dimasukin gini doang. Tas card holder sama handphonenya. Nah terus ini juga kalau di celana, kalau riding celana sekarang itu kan agak-agak stretch gitu ya. Ini cocok sih. Ini yang paling gua suka ternyata. Nih ada inisial gininya nih tuh. Enggak tuh kan? What the heck, man? Dan kalau kalian penasaran ya bisa dicek juga sih ini di Joseph & Co. Ini ada lihat nggak? Di Joseph & Co. Instagramnya ini bisa kalian cek di situ. Ini bahannya bagus loh, premium. Gue suka loh, tebal gitu, kuat. Isi card holder gue itu apa aja? Di sini ada SIM, pokoknya ada kartu-kartu. Terus ini ada ya namanya apa ya? Namanya simple riding gitu.
nggak jangan bawa banyak uang banyak kali ya, cukup bawa. Di sini gue ada bawa uang 50.000 satu, jaga-jaga aja kalau bensin habis. Terus di sini ada uang 20.000 ya, misalkan mau mie goreng atau beli batagor, beli somai kayak gitu. Terus di sini gue simpen STNK gue di sini. Yang lain kan banyak tuh ya motovlogger yang pakai, jadi gue pikir-pikir cocok nih buat gue. Oke, selanjutnya tank bag itu kantong utamanya apa? Tuh. Ini si camcorder ini harus masuk ya ke sini, dan emang masuk sih. Drip pun ketika nggak dipakai gitu, drip gua tuh harus masuk, dan ini juga harus masuk. Kadang gua ini masuk di sini atau masuk di sini. Pokoknya intinya semuanya harus masuk dah. Makanya tadi seperti yang gua bilang, ini lumayan, ini membantu, simple banget supaya tas nggak terlalu menggelembung. Jadi gambarnya mungkin kira-kira kalau full seperti ini. Yang paling gue suka dari tas-tas tank bag ini ada fiber. Ini ada sleting di sini nih. Kalau kalian lihat, aduh, bentar ya. Ini ada sleting. Tapi nggak tahu sih fungsinya apa. Mungkin hanya ventilasi aja. Ya kalau nyimpan receh sih bisa. Tapi kalau nyimpan receh di situ kan aneh aja gitu. Oke, apa aja dalamnya? Kita lihat. Pertama yang paling gede dulu, power bank. Gue kadang-kadang juga power bank yang gede, yang ini. Ini pun harus muat di sini kalau emang gue lagi pingin bawa. Tapi kebanyakan sih ini cukup kok. Kalau simple riding dalam kota ini cukup banget. Ini kapasitasnya 10.000. Kadang-kadang ya buat ngecas HP lah. Tapi fungsi utama dari power bank yang gue bawa ini sebenarnya buat ngecas drip. Ini tuh drip itu ya, kalau pakai power bank yang kapasitasnya 10.000 ini bisa lama banget, bisa sampai 6-8 jam nonstop. Makanya gue kan sering banget kan kalau nge-vlogging itu dari awal sampai akhir banget. Video-video gue itu banyak banget, part 1, part 2, part 3, bla 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 nya lah. Terus ini ada remote. Ini banyak juga yang nanya ini apa. Ini yang nyala-nyala di, kadang gue pakai di stang, kadang gue pakai di tangan. Ini adalah remote kamera drip. Ini kadang gue simpen di sini, kadang gue pakai di stang, kadang gue pakai di tangan. Terus ada berikutnya, ini ada jam tangan. Jam tangan ini juga kadang gue pakai, tapi kadang gue simpen aja di sini. Ini ya, gue sih sebenarnya orang tipe yang jarang pakai jam tangan. Cuman sekarang lagi sering pakai sih, karena emang ada jam tangannya. Gue beli jam tangan ini murah kok, tapi bagus banget nih jam tangan. Banyak kok ya yang pakai merek ini. Ini anti air segala macamnya bagus banget. Tapi fungsi gue di jam tangan ini adalah untuk stopwatch sebenarnya. Kalau lagi nge-vlog, kadang-kadang gue pakai stopwatch. Itu aja sih sebenarnya, kayak buat timing aja gitu, kapan harus opening, kapan harus penutupan. Makanya kan video gue rata-rata kadang-kadang ada pembukaan tuh, penutupannya lupa. Ya sekarang makanya gue lagi adaptasi sama jam, sama stopwatch supaya timingnya pas buat vlogging. Terus ada Xiaomi ini eCam. Jadi banyak kalian yang nanya gue pakai kamera apa buat vlogging selama ini. Guys, dari awal sampai akhir gue itu vlogging nggak pernah pakai GoPro ya. Pingin gue GoPro, lagi nabung aja lah. Lagi nabung kok, tenang aja. Gue pingin pindah juga lah view-nya ke Chinmon biar tengah-tengah kan. Kamera action gue itu cuma drip sama ini. Drip itu yang ini ya, yang ini. Ini buat di helm sama ini. Ini sih sebenarnya buat kayak apa ya? Buat cadangan atau view kedua aja. Atau kadang si Xiaomi ini berguna buat wifi gitu. Kan kita namanya juga kan co-riding bareng, simple riding dalam kota, kumpul-kumpul gitu kan. Terus foto-foto yuk ya, ini kan yang berguna juga sih kamera kedua ini. Dulu sebenarnya gue beli ini hanya coba-coba sih, tapi berguna juga. Terus di sini ada aksesoris dari buat si Xiaomi aja. Ini kayak ini buat mounting di spion. Ini tuh kayak penjepit, ini berguna juga loh. Nah ini berguna juga karena bisa dilepet, dan ini jepitannya itu keras banget. Ini biasa gua pakai di chest mount. Kalau ini tuh kayak buat itu aja sih, buat Xiaomi juga, tapi buat dipasang di dashboard. Apalagi, oh ini dia ada baterai Xiaomi cadangan. Terus ada selfie stick. Ini juga jarang dipakai sebenarnya sih. Sini ada, oh ini ada filter Xiaomi aja. Ini di sini ada juga kabelnya apa aja. Ini ada kabel mic cadangan. Ini hanya mic cadangan. Gue sering bawa supaya kalau misalkan gue mau nge-vlog tapi nge-vlognya nggak di atas motor, jadi gue nggak perlu cabut mic di helm. Gue pakai mic cadangan aja. Banyak yang juga nanya ke gue kan, micnya pakai apa? Ini mic murah kok. Belinya di Jacknot. Terus ini ada kabel ini buat power bank ke drip. Oh ini ada mic lagi. Ini ada mic lagi. Terus di sini ada, ya ini biasa lah. Tapi gue jarang pakai earphone. Gue tipe orang yang riding itu nggak pernah dengerin musik. Bisa ganggu konsentrasi sih sebenarnya sih. Kalau earphone itu gue bawa hanya misalkan gue lagi nongkrong kemana, lagi kesepian, gue pakai sih. Terus ini ada, yaitu memori cadangan. Kalau misalkan memori rekaman gue lagi habis, memorinya gue simpan di sini. Ya gitu aja sih. Inilah dia barang bawaan gue. Kalau simple riding ini barang-barang bawaannya. Not much. Ya guys, mungkin gitu aja sih. Nanti gue juga pengen nge-review yang lain ya. Misalkan gear-gear bawaan gue apa aja. Misalkan kayak jaket, sepatu, sarung tangan. Nanti gue berikutnya bakal menyusul. Gue pengen juga ngebahas itu semua. Gitu guys ya. Kayaknya cukup sekian dulu ya vlogging gue kali ini. Ini hanyalah vlogging dalam ruangan simple. Sekalian gue lagi ngetes kamera ini. Mudah-mudahan kamera ini bagus gambarnya dalam keadaan gelap. Dan juga suaranya mudah-mudahan bagus sih. Oke guys, I think that's it for today. I will catch you again later. Until the next video and bye-bye. Cheers, bye.